Nama saya Oon Arfian Dwi. Pekerjaan saya sehari-hari adalah seorang developer. Kebanyakan saya mau mendevelop aplikasi mobile di beberapa platform, tapi khusus siang hari ini saya nanti ceritanya untuk aplikasi HTML5, karena saya yakin teman-teman banyak yang berkutat dengan teknologi HTML5, terutama yang berhubungan sama WordPress. Saya juga seorang entrepreneur, saya membuat sebuah perusahaan. Kalau mungkin lagi senggang bisa dilihat tujulangit.com, perusahaan untuk development aplikasi mobile. Kemudian kalau saya iseng gitu di Jakarta, mungkin ada teman-teman yang dari Jakarta dan mungkin bisa diduplikasi juga di Jogja. Saya sering mengajak orang-orang yang relate sama dunia development maupun yang enggak untuk belajar membuat sesuatu di handphonenya. Jadi orang punya handphone keren-keren, kalau orang pengen membuat blog dengan sangat gampang, dia tinggal ke wordpress.com, kemudian dia bisa buat blog gitu. Kemudian orang akan terus berpikir, kalau aku pengen membuat sesuatu untuk handphoneku, caranya gimana? Gimana cara mudah membuat aplikasi pakai HTML5? Semua kontennya ada di situs, jadi di situ nanti ada sebuah URL di blog. Semua kontennya boleh di copy, boleh didistribusikan ulang. License-nya Creative Commons. Bahkan sama teman-teman kalau mau dibuat jadi training berbayar pun boleh, silahkan. Sebelum masuk ke konten soal kenapa siang hari ini saya ngomongin soal aplikasi mobile, saya mau sedikit menyinggung apa sih bedanya aplikasi mobile sama sebetulnya mobile site. Terus teman-teman kan ngapain juga punya aplikasi mobile gitu. Website aku udah responsif kok, bisa dilihat di sebuah mobile device. Jadi responsive website itu satu poin yang memang satu keunggulan. Sudah banyak Teams yang disediain, Teams gratis maupun yang berbayar, yang punya spesifikasi khusus untuk menangani kalau dibuka dari device mobile. Tapi ada hal yang lain gitu. Kalau kita membuka sebuah situs atau mobile site, itu artinya user harus membuka browser dulu. Dari situ dia harus membuka sebuah situs. Coba kita balik bahwa gimana kalau kita ingin proaktif, kita ingin memberitahukan kalau kita punya konten terbaru, atau kita mau memberitahukan bahwa kita ada informasi penting yang ingin disampaikan. Nah, caranya adalah kita kalau punya sebuah mobile apps, orang pertama kali harus install dulu apps-nya di smartphone-nya dia. Jadi ada sebuah apps, kita masukin ke store, kemudian orang download, masuk di handphonenya dia. Artinya kita itu menanamkan satu agent, satu aplikasi ke sebuah handphone orang yang diajak tidur, diajak makan, diajak kamar mandi, diajak kemanapun. Kita itu benar-benar punya satu ikatan bahwa kalau kita memasang satu aplikasi, ya kita benar-benar terhubung langsung dengannya. Kalau kita punya satu halaman web, mungkin bisa kita isi banyak sekali informasi ya. Kalau kita punya aplikasi, kalau kita mau ngasih notif, nggak bisa banyak-banyak, nggak bisa sering-sering gitu. Yang ada adalah orangnya merasa, oh ini di spamming terus nih, akhirnya yang ada dihapus kayak gitu. Tapi sebetulnya kita bisa proaktif dengan langsung ngasih notif. Jadi orangnya kita ingetin, ada informasi baru nih. Informasinya yang kontekstual ya. Jadi misalnya orang mendarat di Jogja, begitu kita tahu bahwa dia di Jogja, hey welcome to Jogja. Totally yang sebuah mobile site, gimana caranya? Kalau nggak harus dibuka dulu seperti itu. Kemudian kalau melakukan offline content caching ini, kayaknya di mobile site juga bisa gitu. Tapi kadang di mobile apps kita melengkapi ini agar
aplikasinya terasa lebih snappy. Ya, kita bisa menyediakan offline caching, itu bisa ada di dua-duanya. Terus beberapa hal yang lain, salah satu kekayaan fitur yang ada adalah kita bisa trigger aplikasi yang lain. Contohnya ada sebuah foto-foto nih, kita ingin menyajikan ke orang foto-foto gitu. Terus foto ini bagusnya gimana ya? Kok kayaknya fotonya gelap gitu. Kita bisa nge-trigger aplikasi foto editor langsung dari aplikasi kita. Jadi kalau ada satu foto gitu terus ngerasa pengen diedit, satu tombol diklik dilempar ke aplikasi lain. Gak harus kita yang buat aplikasinya, tapi dilempar ke aplikasi lain. Contoh yang lain misalnya kita buat informasi lokasi tempat makan misalnya, kemudian kita mau nunjukin ke orang lokasinya di mana gitu. Menurut kita kalau kita membuat satu aplikasi yang fiturnya ada petanya, kemudian ada nunjukin jalan menuju ke tempat itu segala macam, kok ribet ya. Ya udah, kita kasih satu tombol, kalau diklik kita lemparin ke Google Maps misalnya. Nah dari situ Google Maps-nya bisa routing dan lain sebagainya. Itu contohnya untuk men-trigger aplikasi yang lain. Bahkan kalau di training yang suka saya lakukan itu banyak teman-teman yang tahunya adalah dia pemakai blog gitu. Yang dia tahu adalah dia bisa ngisi konten, dia bisa update konten. Itu aja udah cukup untuk mengetahui gimana membuat apps berikutnya gitu. Apalagi teman-teman yang udah ngerti JavaScript, memprogram JavaScript dan lain sebagainya, nanti akan lebih lancar. Terus kadang orang berpikir, terus apa bedanya dong sebuah situs HTML5 dengan sebuah mobile apps yang dibangun dengan HTML5? Totally sebetulnya sama-sama pakai teknologinya HTML5, kemudian style atau desainnya sama-sama bisa pakai CSS, kemudian untuk logic programmingnya pakai JavaScript juga gitu. Banyak JavaScript yang sudah comply untuk mobile dan ada beberapa yang masih belum misalnya. Tapi kayak jQuery itu dia sudah punya banyak sekali fitur yang udah comply di mobile. Dia punya satu plugin khusus jQuery mobile, nanti saya akan tunjukkan lagi. Kemudian satu hal yang cukup penting di sini ada sebuah mobile app wrapper. Jadi satu HTML5 yang sudah kita buat, semuanya misalnya kita buat offline, ada HTML-nya, ada CSS-nya, ada JavaScript-nya, kemudian kita wrap jadi satu untuk jadi sebuah aplikasi di mobile. Wrapper-nya ada macam-macam. Atau wrapper yang siang hari ini saya diskusiin namanya adalah PhoneGap. Di sini kita ngobrol soal jQuery sama jQuery mobile. Ini ada beberapa contoh aplikasi yang saya taruh di blog. Jadi aplikasi ini ada kodenya semua, ada di blog, bisa dibaca. Ini menggunakan jQuery mobile theme. Sama seperti WordPress, jQuery mobile juga bisa dikasih themes. Buatnya pakai apa? Pakai CSS juga. Dan banyak sekali situs-situs yang menyediakan CSS untuk jQuery mobile themes. Yang paling atas itu aplikasi yang dikasih themes mirip sekali seperti aplikasi Windows Phone. Yang di sebelah kanan kepotong itu aplikasi yang mirip Holo di Android tapi yang versi terang. Yang di sebelah kiri bawah bukan aplikasi iPhone, ini aplikasi HTML5 yang tampilannya dikasih themes pakai CSS juga untuk tampil persis sekali seperti aplikasi iPhone. Kalau bisa ngelihat itu di bar atasnya ada sedikit bar kelihatan kecil gitu. Ini jadi aplikasi berwajah iPhone yang dijalani di atas Android. Jadi ada terus kita mikir ini aplikasi iPhone atau aplikasi Android? Enggak, itu aplikasi HTML5. Ini ada aplikasi yang gayanya saat lagi tren sekarang gitu. Ini themes flat. Jadi semua gayanya totally flat, dari button, dari list, dari semua gayanya flat. Dan ini semua themes yang saya informasikan semuanya gratis. jQuery mobile themes tinggal di include, terus langsung aplikasinya nanti ganti wajah persis seperti WordPress. Ini adalah yang mau saya diskusikan siang hari ini, gimana kita membuat satu aplikasi seperti sebuah web biasa, ada HTML, ada
CSS, ada JavaScript, kemudian diurang pakai PhoneGap. Nanti ada cerita sedikit soal PhoneGap build itu apa. Kemudian jadi aplikasi untuk berapa itu? 7 platform. Jadi saya tidak membahas mengenai code once run everywhere gitu. Saya nggak concern ke arah sana, lebih concern pada gimana kita itu bisa punya kemudahan, nggak ngomongin per platform, tapi langsung punya aplikasi untuk 7 platform dengan teknologi yang sudah biasa sekali. Mungkin teman-teman di sini banyak yang developer web juga gitu, yang diutak-atik adalah JavaScript, CSS kayak gitu. Terus langsung punya aplikasi, bisa disubmit ke store, atau di beberapa aplikasi tidak perlu disubmit ke store, bisa kita upload ke hosting kita sendiri. Gambarannya kayak gini, bahwa kita single code base, ya itu tadi HTML5, CSS kayak gitu, JavaScript library. Kemudian kalau ada fungsi yang nggak ada, jadi misalnya kita mau punya fungsi yang bisa nge-scan QR code, aplikasi kita mau ada QR code scan-nya, kira-kira di fungsi di PhoneGap-nya nggak ada, terus gimana ya? Kita masih tetap bisa buat. Caranya adalah kita buat code-nya native. Kalau di Android kita buat pakai Java, kalau di iOS kita buat pakai Objective-C. Kemudian kita panggil fungsinya dari JavaScript. Jadi sesuatu hal yang secara fungsi tidak ada di dalam wrapper-nya, di PhoneGap-nya, kita masih tetap bisa buat secara natif. Suruh aja orang lain buat gitu, developer Android. Kalau punya teman developer Android, buat ini dong QR code scanner dong. Sudah ada kodenya begini. Kemudian kita tinggal panggil dari JavaScript, sama seperti panggil fungsi biasa. Terus hubungannya sama WordPress apa? Kita pasti, mungkin ada beberapa teman ada yang tahu, ada yang enggak. Di internet banyak sekali situs-situs yang menyediakan build aplikasi kamu gratis, disediain templates-nya, kemudian datanya bisa di-feed dari RSS kita, RSS situs kita, totally benar-benar data yang kita taruh di RSS itu yang akan jadi aplikasi. Atau mereka memberikan satu plugin untuk WordPress-nya, akan jadi sebuah API yang di-feed ke apps-nya. Tapi yang namanya developer memang harus mencari monetization ya. Mereka punya mekanisme masing-masing untuk monetization. Misalnya aplikasi yang mereka kasih gratis yang versi Android-nya aja gitu. Kalau yang versi yang lain bayar. Atau aplikasi yang gratis tapi ada bannernya nanti duitnya ke mereka kayak gitu, dan macam-macam. Tapi kalau dipikir-pikir cara buatnya nggak terlalu susah juga kok. Kenapa nggak kita buat aja sendiri gitu? Kita custom sendiri sesuai kebutuhan. Kalau yang ada di situ kan templates totally yang ada disediain di situ, misalnya halamannya kan sama semua gitu. Kalau kita pengen kayak tadi gitu, dimana yang iPhone wajahnya kayak aplikasi iPhone, yang Android wajahnya kayak aplikasi Android, yang Windows Phone kayak aplikasi Windows Phone kayak gitu. Itu sangat jarang ada di online. Maka kita harus buat sendiri kodenya. Kayak apa? Nanti kita coba lihat ya.